Guys, kemarin gua kan habis bikin vote yang ini. Padahal nih ya, gua cuma nanya, enaknya 1, 2, atau 3, guys. Gua heran kenapa banyak banget yang ngomongin tentang pemilu sih anjrit. Maksud gua, bro, gak semua setiap ada pilihan 1, 2, 3 terus ente sambungin sama pemilu. Mana ada buzzer pula, ya ampun. Nyuruh gua ngajak Abang Nime sama Bang Ultra pula anjrit, wow. Gini loh bre, pilihan ada di tangan kalian yang emang udah memiliki hak pilih. Jangan sampai nih ya, ternyata si buzzer ini malah bocil yang kencing aja masih menceng kanan kiri kena temennya. Terus emang itu pilihan vote buat apaan bang? Sabar, nanti kita jawab di closingan video ini. Mari jangan ada yang bertengkar dulu ya guys. Mau siapapun pilihan kalian, yang pasti itu nggak menghambat kekuatan Mbak Yumiela di episode kali ini. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifin lonceng notifikasi di bawah biar channel WAM2 bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Aku Yakureijo Reberu Kyujokyu episode ke-6. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan hubungan Yumiela dan juga Patrick yang sudah semakin dekat. Hal itu terbukti ketika Yumiela yang terus dilempari kata-kata buruk dari si pangeran tai kambing. Dengan sangat gentle Patrick datang dan membela Yumiela, meski resikonya sendiri, dia akan dimusuhi oleh si pangeran tai ayam itu. Beberapa waktu setelahnya, liburan musim panas pun tiba. Di saat banyak sekali murid yang asik menikmati liburan mereka, ada pula segelintir murid yang memilih untuk menghabiskan waktu liburan mereka dengan menetap di akademi. Termasuk Yumiela dan juga Patrick yang saat ini sedang latihan berpedang. また剣先がブレているぞ。私とパトリックも居残り組だ。もう慣れたしな。 Nah, inilah salah satu momen yang membuktikan bahwa hubungan mereka berdua sudah semakin dekat. Karena tidak hanya ekspresi keduanya saja, tapi juga cara bicara Yumiela yang sekarang jauh lebih santai ketika bersama Patrick. レベル64魔法版でね、この板が曲がらない程度に力を込めている。あ、最近自主練ではうまくいっていたのに。 Scene berpindah ke dalam kelas. Terlihat Yumiela dan juga Patrick yang kini duduk bersebelahan dan mengundang daya tarik tersendiri bagi obrolan gadis lainnya. Seperti halnya kedua gadis ini yang ingin diajari tentang tugas yang tidak mereka pahami, sembari bertanya tentang hubungan mereka berdua. Akan tetapi, karena ketidakpekaan Yumiela terhadap sesuatu dan terlalu kuatnya hobi leveling yang dimilikinya, hal itu membuat Patrick memilihnya yang seringkali nggak bisa membaca ekspresi lawan bicaranya. パトリックさんとユミエラさんって猛獣使いと猛獣みたい。聞こえているぞ。 Iya, diam-diam hubungan Patrick dan juga Yumiela udah seperti pawang binatang dan juga hewan buas. Meski terdengar berlebihan, tapi ada juga julukan yang cukup normal dan justru terdengar sangat kawaii. でもさ、兄と妹みたいにも見えない？私と彼はそんなに親しい関係ではないと思うが。 Singkat waktu, di saat Yumiela yang tengah memikirkan sesuatu di perpustakaan, di mana meskipun kekuatannya sangatlah OP, tapi dia juga menyadari kekurangannya sendiri, tepat ketika ia melihat cara kepemimpinannya Patrick sebelumnya. Dari semua kemungkinan yang ada, Yumiela meyakini bahwa dirinya membutuhkan teknik berperang supaya ia bisa jadi lebih kuat dari yang sekarang. 手当たり次第、軍事関係の本を読めばいいかな。アリシア、一人か。 Beban lagi. Setelah si Alice beban menyadari keberadaan Yumiela, dirinya terlihat menghampirinya dan meminta tutorial penggunaan sihir yang baik dan benar. Gak lama kemudian, mereka berdua terlihat duduk bersama dengan Alice beban yang memberitahukan alasannya, di mana karena sihir cahayanya itu adalah atribut langka, bahkan pihak akademis sekalipun kesulitan dalam mengajari Alice beban ini. Nah, itulah alasan kenapa dia meminta tolong pada Yumiela, selaku orang yang sama-sama punya atribut langka sepertinya. 私でお力になれることがあれば。ありがとうございます。ヒロインスマイル。 Meski sangat ingin, dan meskipun Yumiela memang bisa membantunya, tapi karena ilmu pengetahuan seputar elemen cahaya tidak ada di buku manapun, melainkan cuma di dalam game saja, hal itu pasti akan menimbulkan tanda tanya besar dari manakah Yumiela mengetahui hal tersebut. Meski sangat sulit,
tapi Yumiela berusaha menjelaskannya senormal mungkin. まず必殺技とかイメージするのはどうでしょう。こういう感じの。 Normal kok, normal banget malahan. Saking normalnya, otak 32 kilobitnya si Alisi beban ini gak mampu menampungnya. Yumiela sadar bahasanya barusan sulit dipahami pun langsung menggantinya dengan pertanyaan tentang kenangan terkuat yang melibatkan cahaya padanya. Karena dengan mengingatnya, ada kemungkinan besar si Alisi beban ini bisa memperkuat sihir cahaya yang akan dikeluarkannya. おばあちゃんと見上げた満天の星を思い出します。空いっぱいに星が広がっていてとても綺麗でした。 Iya, stop Neng, stop dulu ya. Kita gak mau tahu siapa atau di manakah nenek ataupun kampung halamanmu berada sekarang ini ya. Setelah itu, Alisi beban pun berterima kasih pada Yumiela karena telah sangat baik hatinya menyempatkan waktunya untuk membantunya. Dirinya juga memohon supaya Yumiela mau memberinya saran lagi di lain waktu. Yumiela pun mengiyakannya sebelum akhirnya ia pergi dari sana. パトリック。 Setelah seharian gak ketemu, Patrick datang dan memberinya oleh-oleh dari sang ratu. Yumiela pun terkejut karena bahkan anak Margrave seperti Patrick saja bisa sampai sesibuk itu di tengah liburan sekolah mereka. 私の部屋で一緒に食べる？ 宿女の部屋にそんなに軽々しく誘うんじゃない。 ごめんなさい。 Saai lu Mas Pet, bisa bikin Yumitan memerah kayak gini, keren abis. Karena gak ingin ada gosip ataupun kekilafan duniawi, Patrick mengajak Yumiela untuk makan bersama di kantin. Namun tanpa mereka sadari dua gadis tertarik dengan hubungan mereka berdua sebelumnya, nampak mengintip dari balik pintu. パトリックさんとユミエラさんってやっぱり仲いいよね。 Singkat cerita, setelah pemberitahuan tentang kompetisi bela diri yang akan segera diadakan, Yumiela yang tadinya gak mau ikut pun langsung berubah pikiran gara-gara si Patrick yang berencana gak ikut karena gak mau berurusan dengan yang namanya militer, tapi dia malah memberitahukan hadiah kompetisi itu adalah item buff beratribut kegelapan. 強くなる。欲しい。え？なんとしても手に入れてみせる。すごい欲しい。おい、落ち着けユミエラ。 Setelah itu, Yumiela terlihat mendatangi Pak Kepsek untuk mendaftarkan diri buat mengikuti dua kompetisi tersebut, yaitu kompetisi berpedang dan kompetisi penggunaan sihir. Yumiela pun mengaku dia cuma takut item itu akan dirampok jika bukan dirinya yang memenangkannya. イベント報酬はちゃんとクリアして手に入れるのがモットーなので。まさか本当に食いつくとは。 Beberapa hari kemudian, kompetisi bela diri akhirnya pun diselenggarakan. Berkat Patrick, Yumiela jadi tahu bahwa dirinya sedang dijebak oleh Pak Kepsek untuk menunjukkan aset paling berharga yang dimiliki kerajaan mereka pada semua bangsawan di sana. Dengan cara memancingnya menggunakan item buff atribut kegelapan tersebut. 人気者は辛いわ。私頑張るから。適度に、ほどほどに、手加減して頑張ってくれ。注文が多いな。 Sebelum kompetisi dimulai, para peserta diharuskan menarik kertas undian untuk menentukan blok mereka. Dan setelah Yumiela mengambilnya, rupanya dia mendapatkan nomor 3 dari blok kanan. Gak lama kemudian, William datang hanya untuk menyombongkan tentang levelnya pasca liburan saat ini. 今の俺はレベル20だ。すごいことなのかわからない。そうなんですか。すごいですね。もっと詳しく聞かせてください。バカにしてんのか。 Lah, dikira William sama begonya kayak si Eleonora kali ya. Beda kasta bro. Eleonora itu bego alami. Kalau William itu setengah bego alami. Meski selama ini kita sering kali mengatai William sebagai anak tai kucing, tapi kali ini gua respect sama dia. Karena gak cuma memberanikan diri untuk minta maaf, bahkan dirinya juga mengakui Yumiela yang benar-benar memiliki level 99 setelah Pak Adolf memberitahunya secara langsung. Mendengar hal itu, Yumiela hanya bersyukur karena si William ini udah tobat dari trio anak tai ayam. Nah, setelah mengakui kekuatan Yumiela, William pun menjadikannya acuan untuk menjadi jauh lebih kuat lagi dan suatu saat akan melampaui Pak Adolf. Iya, meskipun acuannya kebalik sih ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Yang penting dia udah tobat. 確実に死に近づいているぞ。 Setelah menunggu selama beberapa pertandingan, pada akhir giliran Yumiela pun tiba. Peraturan kompetisi itu sangatlah simpel. Asalkan pedang dari salah satu kontesan rusak, maka dirinya akan dianggap kalah. Melihat lawan di hadapannya saat ini, Yumiela yang tahu kompetisi itu juga diperuntukkan untuk mempromosikan diri. Hal itu membuatnya berniat mengalah sedikit, supaya lawannya itu bisa unjuk kebolehannya. Akan tetapi karena peraturan pedang patah tadi, Yumiela yang takut kekuatannya akan merusak pedangnya sendiri pun memutuskan untuk sedikit mengatur settingan kekuatannya saat ini.
Akan tetapi, hal itu justru membuat semangat lawannya pupus, bahkan sebelum peradu mekanikan dimulai. 危険します。急な体調不良かな。 Setelah melalui NZ Win beruntun tanpa peradu mekanikan sama sekali, Yumila yang cuma bisa menunggu di final pun mendapati si William yang baru aja memenangkan peradu mekanikannya melawan si Eddie Wintot. Di babak final inilah Yumila merasa senang karena si William yang tidak mundur seperti semua lawannya sebelumnya. Dan tepat ketika si William mengarahkan pedang yang punya nama Great Sword of Strodo ini, Yumila menyadari bahwa seharusnya pedang itu akan keluar saat cerita mau memasuki bab terakhir. Dirinya pun yakin alasan William yang bisa punya pedang itu jauh lebih cepat dari sebelumnya gak lain karena dia menggunakan jalur orang dalam. 武器が壊れたら失格。弓矢ラパンチ。 Sungguh naas sekali. Pedang late game si William ini hancur berkeping-keping karena Yumila yang merasa pedang sampahnya tadi juga hampir hancur. Menggunakan skill Yumila Punch-nya yang diakui oleh dirinya sendiri bahwa pukulannya itu sangatlah cepat sampai gak akan ada satupun orang yang menyadarinya. Namun ternyata 誰にも気づかれなくてよかった。あの体験を素手で。 setelah berhasil memenangkan kompetisi berpedangnya, nampaknya Yumiela yang langsung kaget ke kompetisi penggunaan sihir. Simpelnya, kompetisi yang satu ini udah seperti aja pertunjukan. Karena yang punya nilai tertinggi lah yang akan menang. Di tengah Yumiela yang sedang menunggu gilirannya, terlihat Oswald yang menghampirinya hanya untuk berbasa-basi sebelum akhirnya dia turut melepaskan titel anak tai kambingnya selama ini. Dan ya, seperti halnya si William tadi, Oswald juga memiliki ambisinya tersendiri untuk menjadi seorang mage nomor 1 sekerajaan. Dirinya akan mengerahkan seluruh kekuatannya demi bisa melaju satu langkah mendekati impiannya itu. Di saat kontestan kompetisi sihir cuma tersisa 4 orang doang, nampaknya alih beban yang mungkin agak segera melepaskan titel bebannya karena mulai memahami penguatan sihir cahayanya berkat bantuan Yumela sebelumnya. ゲーム通りの進行になるのが当たり前なのだ。そもそも彼女はヒロインなんだから。 Berkat keindahan dan kelangkaan sihir cahaya miliknya, 88 poin pun berhasil dikantongi oleh si Alicia. Setelah itu, giliran si Eddie Wintot yang belum lepas titel tai kambingnya dan terlihat akan mengeluarkan sihirnya. Meskipun cuma muter-muterin apinya kayak gini, tapi bisa-bisa dia mendapatkan 90 poin. さすがanak raja. Karena jujur aja lebih keren sihirnya Alicia sih. Tapi mari kita lanjut ke Oswald yang ternyata bukan sekedar omdo ataupun tong kosong nyaring bunyinya. Karena ternyata 精密さだけじゃなく異なる魔法を複合させるとは。 Iya, sudah sewajarnya Oswald si mage jenius ini mendapatkan nilai sempurna 100 poin. Mengira dia telah menang, dengan keangkuhan ringan dia merasa Yumiela tak mungkin bisa melampaui angka sempurnanya, yang mana Yumiela menekankan bahwa dirinya masih bisa membuat situasi mereka seri. Di tengah Yumiela yang mau menunjukkan sihirnya itu, dirinya mendapati Patrick yang memperhatikannya dari kejauhan. 私の出番なのに最前列にいないのか。見てて。そこからでも見えるように頑張るから。なんで後ずさった。 Di tengah momen penentuannya itu, Yumiela yang belum bisa mengontrol kekuatannya pun memutuskan untuk mengandalkan power yang dimilikinya. Dan seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya, sihir paling OP-nya si Yumiela ini adalah sihir penyedot debu raksasa yang pernah ia gunakan sebelumnya. Akan tetapi, ada satu perbedaan mencolok dari sihir terkuat miliknya saat ini. Karena ternyata ブラックホール。この魔法を使うとプチ台風が起きることを忘れていた。 inilah yang akan terjadi jika Yumiela hanya sedikit menahan kekuatannya. Dan lagi-lagi, karena ketidakpekaannya terhadap ekspresi orang lain, hal itu membuatnya cuma berfokus pada sihir variasi berikutnya tanpa memperdulikan teriakan semua orang di sana. Sampai akhirnya もう一つくらい魔法を見てからに。 300点。え300点あげるからこれで終わり。 sungguh kemenangan yang sangat membagongkan. Di saat Oswald yang mendapatkan nilai 100 sempurna, bisa-bisa Yumiela mendapatkan nilai 300. Tapi ya lupakan itu,
Karena tepat ketika dia mendapatkan hadiah berupa kalung penambah kekuatan atribut kegelapannya, hal itu membuat si Pak Kepsek mempertanyakan kegunaan kalung itu ketika Yumiela sendiri sudah kelewat kuat saat ini. Kesal terhadap ucapan Pak Kepseknya itu, Yumiela mengira cuma Patrick satu-satunya orang yang akan memahami dirinya. Namun ternyata... その護符本当に必要か？護符の効果で強くなった闇魔法を今ここで見せてやろうか。どうした？ Dan berakhirlah alur cerita anime Akuyaku Reijo Reberu Kyujukyu episode ke-6. Jadi apa maksud vote lu kemarin, Bang? Pertanyaan bagus. Gini loh guys, padahal gue bikin vote ini buat masalah sepele banget loh. Tapi berhubung kalian milih nomor 2, oke, gue kasih tahu aja maksud dari vote kemarin ya. 2 alasan kenapa gue Senin Selasa gak upload video sama sekali. Ya kan, sepele banget kan? Aduh, gua kasih nasihat ke kalian ya adik-adik mungil yang mungkin banyak dari kalian yang cuma ngikutin tren jokes politik tanpa mengetahui konteksnya dulu. Siapapun pilihan kalian, siapapun yang dipilih teman, saudara, ataupun mungkin orang tua kalian, jangan sampai hubungan kalian tercerai-berai, hancur lebur karena hal tersebut. Karena siapapun pilihan kalian ya, kehidupan kita sebagai rakyat biasa akan 11-12 dengan yang sekarang. Lagi pula nih ya, bukannya hak pilih itu harusnya dilandasi oleh kejujuran ya? Harus jujur banget bro. Bukan ajakan atau suapan nasi dari Bang Fajar loh ya. Diam! Emang lu pilih siapa, Bang? Ini nih, bocil-bocil yang kayak gini wajib dimasukin ke kamar terus digebuk. Gini loh dek, tiap pemilik hak pilih punya hak untuk tidak transparan kepada orang lain. Dan biarkan orang tersebut mencoblos dengan tidak diketahui oleh siapapun terlebih dahulu. Tapi gak tau lagi kalau coblosannya ternyata udah kecoblos duluan. Gua berharap banget nih ya, gak ada pertengkaran di kolom komentar gua. Karena seriusan, tinggal hari ini doang buzzerisasi bisa melakukannya. Kalau sampai besok masih ada, fix 100% lu bocil yang kencing aja belum lurus dan cuma ngikutin tren jokes politik doang. So gitu aja dari gua. Kalau ada salah kata silahkan ambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-7 di minggu depan. Bye bye.